Siapa sih yang akan kamu temui dalam waiting journey? Let's hear our expert opinion. Selamat datang di waiting room. Hari ini saya mau kenalin, ini selain jadi pasien sih sebenarnya teman saya juga, jadi kita gue lu aja ya. Ini teman udah dari SMP nih, namanya Karina, ini suaminya Edward. Halo. Ini hari kita bakal bincang-bincang dan bahas-bahas, mungkin juga akan menjadi bahan pertimbangan kalian yang lagi galau pengen mutusin IVF tuh enakan di luar negeri apa di dalam negeri ya. Soalnya kan kita tahu sendiri kondisi geopolitik belakangan ini kan bikin ada volatilitas kurs juga, mungkin banyak yang jadi bingung gitu, mungkin rencananya ada yang berubah. Dan teman saya ini kebetulan bisa saya bilang expert ya, expertnya IVF nih, karena mereka udah jalanin dua-duanya, di dalam negeri pernah, di luar negeri pernah. Gitu. Kita boleh sharing cerita nggak apa-apa nih ya? Oke, jadi ceritain dulu mungkin masuk ke IVF-nya dulu tuh tahun berapa sih? Tahun 2015. Ya, 15. Itu IVF pertama ya? Yang pertama. Dari sebenarnya mulainya langsung ke InSem, IVF, InSem lagi, IVF lagi, IVF. Oke, nah itu kan tahun 2015 nih. Ya. Yang pertama kali tuh cobanya di Indonesia atau langsung di luar? Di Indonesia. Oke. 2 kali di Indonesia, di rumah sakit yang sama, tapi gagal. Terus akhirnya kita istirahat dulu, cari-cari tahu dulu lagi mendingan di mana. Terus kita pernah dengar Di teman-temannya Edward banyak nih, ada beberapa couple yang berhasil di Kuala Lumpur. Oke. Terus udah gitu akhirnya di tahun 2018 ya, 17-18 ya. 17-18 kita ke sana. Akhirnya udah ke sana nyobain 2 kali juga sama, dengan dokter yang sama, dengan teknik yang sama. Hasilnya waktu itu yang di Indonesia sama yang di luar negeri waktu itu gimana? Ya, gagal aja pas 2 weeks wait nih. Lebih baik yang waktu di KL sih, karena itu di sana bisa mencapai si fase blastosis. Oh gitu. Kalau yang di Indonesia malah waktu itu nggak sampai blastosis, sudah dimasukin. Jadi memang nggak tahu beda cara atau gimana. Ya kayaknya kalau menurut pandangan itu sih kayaknya lebih berhasil, lebih jauh hasilnya beda, lebih ya? baik di KL. Yang waktu di KL itu ya. Nah sekarang kita main andai-andai nih ya. Andaikan nih waktu kalian pertama kali mencoba IVF itu, mutusin pertama kali pengen ke luar negeri itu di tahun sekarang. Tahun ini nih 2025-26 tiba-tiba dunia bergejolak, terus harganya jadi begini. Mungkin Edward kalian bisa lebih ngejelasin, bapak-bapak nih yang lebih kayak bayar soalnya. Iya, donatur. Jadi kira-kira tuh bakal jadi bahan pertimbangan gak sih dengan volatilitas kurs ini? Karena kan pasti harganya jadi kayak berbeda jauh kan, mereka kan hitungnya tetap ringgit gitu misalnya, tapi kan kita di sini jadi kena jauh gitu, buffernya lah apa-apa. Mungkin viewer di sini juga ada yang lagi nabung-nabung, mereka harus spare berapa sih dari harga yang mereka kasih gitu. Ya mungkin orang beda-beda ya, cuman kalau yang POV saya luar negeri sama sini tuh jauh lebih menyita waktu kalau kita lakukan di luar negeri. Ya kalau soal biaya kan mungkin balik lagi kembali ke orangnya masing-masing ya. Kadang mungkin kalau kita compare Penang atau KL sama Jakarta yang mahal ya sama aja. Kalau compare sama Jakarta yang murah ya mungkin beda. Tapi yang paling kerasa sih repotnya itu loh kalau di luar negeri. Belum lagi kalau ada travel ban or something di zaman sekarang sih nggak kebayang ya. Tapi kalau waktu kita mau mulai lagi di Indonesia akhirnya, waktu itu kan banyak yang kita zaman COVID. Oh jadi sempat IVF yang terakhir kan tadi bilang 2017 nih. Iya, jadi sempat deket-deket masuk COVID. Deket-deket masuk COVID tuh. Akhirnya kan kita masih punya sisa embrio di sana di KL. Tapi kita nggak balik lagi ke sana kan karena udah terlanjur COVID tuh 2019 akhir, 2020
2020 akhirnya kita udah nggak bisa kemana-mana kan. Lockdown itu ya berarti ya? Ya udah lockdown, itu udah nggak mungkin balik ke sana. Banyak juga cerita-cerita yang kepengen balik lagi ke sana tapi nggak bisa gitu. Lagi Karena, ini. ada travel ban kan. Oke, jadi itu mungkin jadi bahan pertimbangan buat orang-orang yang lagi mutusin gitu ya, maksudnya kelemahan pro cons lah ya. Jadi buat kalian nih pro-nya apa nih, di Indonesia apa, di luar negeri apa? Kan dari Edward tadi udah sempat dibilang ya, pro-nya itu kalau di Indonesia berarti mungkin lebih nggak capek Iya. gitu kan. Kalau cons-nya itu berarti kalau di luar negeri itu kayak lebih capek gitu, banyak waktu tersita gitu ya. Benar, banyak waktu tersita. Atau less stress karena kalian pergi Oh, more kan, stress. dari komunitas gak ada Justru yang more nanyain stress. gitu loh. Justru malah lebih stres ya, karena kan kita ngerasain tuh nginep di hotel, di hotel nggak ada yang bantuin, cuma kita berdua. Disuruh Terus bed rest harus doang. bed rest doang. Oh. Malah ya sebenarnya bed rest itu tergantung tiap dokter sih. Iya, iya. Dan tergantung karena itu kita kebanyakan informasi dari teman-teman juga, akhirnya jadi bed restnya tuh yang lebay gitu loh, yang bener-bener tiduran doang, nggak ngapa-ngapain. Ke toilet nggak? Kalau aku sih toilet sih. Tetap ke toilet ya? Mandi nggak? Mandi. Masih mandi ya? Oke. Nah terus kok akhirnya terjadi tuh lockdown nih. Akhirnya kalian mutusin di Indonesia nih. Menurut kalian pada masuk tahun-tahun itu kan udah beda jauh nih dari 2017. Di Indonesia tuh mau mulai lagi kayak 2021 yang kita ketemu ya. Nah, ya betul. menurut kalian teknologi di Indonesia tuh udah sama baiknya nggak dengan di Malaysia ketika memasuki tahun 2021? Harusnya udah sama. Kalian ngerasanya gimana? Kan Iya, udah sebagai karena- alumni nih gitu. Ya sama. Yang di KL sama yang di kita terakhir di Jakarta di Bunda, akhir sama sih. Mereka prosedurnya sama persis. Embriologisnya juga kalau dipikir-pikir juga sama-sama jago mereka. Menurut aku sih dengan di Indonesia aja, di Jakarta. Jadi masih pro-nya lebih ke Indonesia ya. Ya. Kalau Edward jadinya pro Indonesia ya. Kita dari tadi udah cinta Indonesia banget ya. Di Indonesia lebih nyaman gitu berarti ya. Lebih ya less stress, nggak nyita waktu. Nah sekarang dari pengalaman kalian sendiri nih waktu ke Indonesia lagi nih. Kan berarti balik ke tempat yang pertama itu ya? Bukan. Enggak. Oh udah beda tempat lagi? Beda lagi. Oh jadi kali ini di Indonesia tapi beda dari tempat yang waktu pertama Ya. kali banget IVF itu ya? Ya. Oke. Nah kalian ngerasa selama di Indonesia itu IVF-nya yang bikin beda di tempat yang B nih berarti ya? Itu apa? Cara ininya si embrionya harus ditunggu sampai si stadium fase blastosis. Kalau yang di pertama enggak, jadi asal dimasukin aja, dan itu agak lupa sih masukinnya di hari keberapa. Yang itunya aku rada lupa. Cuman kan kalau dari teori hamil normal sama IVF itu kan kalau di yang rumah sakit B ini bener-bener diberikan kan, dan sama. Jadi kalau misalnya di hari keberapa bahwa si embrio itu akan menempel di rahim, itu kan dibikin sama hari. Nah kalau dari pengalaman nih berarti kan sebelum masuk yang terakhir ini nih, yang di tempat B ini kan berarti udah sering menghadapi kegagalan lah ya intinya ya. Nah itu tuh waktu menghadapi kegagalan tuh sempet gak sih ada di fase kayaknya gue udah mau udahan deh. Udah. Kita berdua aja lah gitu, sempet nggak? Udah. Oh, udah sempet ada. Udah. Waktu di fase yang mana? Keempat. Ya, Iya. udah kegagalan di luar negeri. Kan makanya jaraknya agak jauh tuh. Udah Iya. lagi ngoyo, pengen bikin, akhirnya udah yuk, udah gitu. Kayak sempet. Akhirnya terus tapi diam di COVID Tercerahkan. tiba-tiba kita coba lagi yuk. Oke. Berarti kan kalau aku lihat nih udah expert banget nih, udah sering banget nyobain. Tes apa aja yang udah dikerjain? Tesnya ya. Dari ngecek rahim itu di laparoskopi. Laparoskopi juga udah? Udah. Oke. Dibilang katanya pasti ada sesuatu, ngecek nggak ada apa-apa. Endometriosis udah dibuang, ini kayaknya pasti bisa natural nih. Iya. Nggak juga. Oh jadi sempat balik ke fase mau promil alami? Promil alami, karena Oke. dokternya bilang nggak menemukan something yang salah dengan kita berdua gitu kan. Jadi akhirnya yaudah deh kita coba alami lagi gitu kan. Terus udah gitu dicek sampai ke
Ana Tes PGT itu ya? PGTA juga, sama ada namanya di KL diperiksa, aduh saya lupa Apa? IDTA apa ya, yang untuk ngecek bahwa Dinding rahim. bukan titik kita ovulasi itu beda-beda tiap orang. Era ya? Era. Era ya, Era. untuk betul. apa sih endometrial receptivity Ya, itu ya? ya. Nah itu tuh dicek waktu kita ke KL, karena dia bilang dia punya teori seperti itu. Bolehlah kita cek. Akhirnya di sana kita bisa cek, kita cek itu. Dicek normal. Maksudnya di titik yang misalnya di hari ke 15, 14 gitu kan? Biasanya mungkin kayak Hari ke berapa? jadi hasilnya bentuknya kayak Hari ke berapa? jam sih, kayak berapa ratus jam dari masuk progesteron adalah waktu paling Iya. Kalau dia reseptif gitu. kalau nggak salah dia di berapa jamnya berapa ditulis juga. Dan itu waktu yang kedua kalinya itu Udah akhirnya ngikutin udah itu. ngikutin itu. Udah ngikutin dari hasil si ERA tesnya itu, dan udah di PGTA, euploid, dan bagus. Satu cewek satu cowok waktu itu. Normal, all normal, dan udah blastosis juga, dimasukin tetap gagal. Gagalnya tuh gagal sempat nempel tapi lepas atau gagal nggak nempel sama sekali sih? Hasilnya tuh kalau nggak salah dokternya bilang kalau kamu seandainya ini kamu tes urin, ini pasti udah garis 2 katanya gitu. Cuman kalau nggak salah waktu itu nilainya masih di bawah 50. Oh, jadi Kalau kayak nggak cuma salah. sempat nempel doang, Ya, tapi juga not strong enough Nah, untuk hang on ya. sampai lahir gitu ya. akhirnya udah begitu. Dia bilang begitu. Ini mah kamu 2 hari lagi juga mens seperti itu. Dan benar 2 hari lagi mens. Oke. Nah, jadi nih setelah kan kalau aku denger nih ceritanya, kayaknya semua tes yang IVF Center jual nih kayak kalian udah beli lah intinya. Iya. Udah PGTA, udah pasti dia ada inkubator time lapse. Terus udah gitu kalau di Malaysia itu kan dia kayak ada AI untuk menilai viability baby ini nih sebenarnya. Dia udah pakai skor. Anak ini kalau kita tempel nih prediksi dia bisa survive sampai lahir nih skornya berapa gitu ya. Berarti itu juga pasti udah dilakukan lah ya. Era juga udah dilakukan nih. Opong rahim udah, laparoskopi udah. Tapi semua bilang baik-baik aja, tapi hasilnya begitu terusnya. Kamu sempat ada kayak pikiran sampai apa ke nggak titik sih? kita kalau konsultasi ke dokter lagi yang lain-lain gitu, ayo come on, find something for us gitu. Find something yang something wrong lah between us gitu teman. Sampai udah nggak ketemu juga, sampai udah ya udah makanya give up. Iya, soalnya pertama kali gue ketemu sama lu ya justru merinding banget gitu. Orang-orang tuh berharap kalau dites ya hasilnya baik dong. Saya seneng dong terima hasil baik, lu aman, sehat gitu ya. Tapi dia jadi kayak berharap jadi ada yang salah sama diri gue gitu Ya, loh. Berarti udah sampai desperate banget ya. Udah. Cek darah juga udah, apa segala macam udah. Nah, habis itu kan lockdown nih ceritanya kan. Habis itu kan sempet ada coba negara lain nggak selain Malaysia? Coba enggak, cuman konsultasi Yes, di ke mana tuh? Australia. Oke. Nah, terus kata dokter di sana, Lucu sih di sana. Kita diusir. oh gitu ya. Kenapa tuh? Karena mereka kayak kasihan sama kita gitulah. Karena terlalu mahal kalau untuk ngelakuin di sana. Itu by tahun 2017 kalau nggak salah. Kalau kita hitung-hitung tuh bisa 500 juta mungkin. Wah, kalau di kurs sekarang mungkin udah 1 Udah M lebih kali ya. Berarti emang karena non PR ya. Non PR. Jadi akhirnya Jadi dia kasihan sama kita. Aduh jangan, kalian coba di Singapura aja atau mana gitu kata dia. oke. Bahkan sampai diusir. Berarti kita akan masuk nih ke segmen yang kedua nih kalau gitu. Why acupuncture deh? Aku puncture. Kenapa itu tuh? juga karena dari Australia dengar cerita. Di sana temen Cici pernah ada yang berhasil IVF-nya, tapi sebelum IVF mereka acupuncture dulu. Oke. Dan itu nggak kita lakukan di IVF yang gagal itu. Oke. That's why yaudah deh kita coba kali ini konsultasi cari-cari, ternyata temen gue sendiri. Nggak, tapi jujur deh, pertama kali itu takut nggak sih tusuk jarum? Saya Edward nggak tusuk jarum nih, ya kan? Pernah nggak sih? Kayaknya enggak deh. Dia enggak. Enggak, takut ya kayaknya ya. Nganterin, iya. Makan mie ayam di depan. Iya, kaki ayam ya di depan. Oke. Kalau dibilang takut, udah melalui suntik-suntik sendiri semua hormon yang terjadi di IVF sebelumnya, kayaknya aku puncture ya sempet deg-degan, cuman ya udahlah, apa sih
yang enggak untuk dicoba. Cuma maksudnya gini loh, kan waktu pertama kali lu coba tuh tahun 2021 tuh akupuntur tuh nggak sejamak sekarang. Kalau tahun 2025-26 ini nih ya bener-bener kayak pasien tuh bisa dateng tuh dan mereka emang ngomong gitu loh. Kayaknya gue bulan 9 gitu, misalnya gue mau bayi tabung nih. Yang bener tuh emang 3 bulan sebelumnya kita persiapan kan dok. Ini mereka udah ada awareness itu gitu loh. Kan waktu itu kan kamu nggak tahu gitu kan. Kayak ngerasain itu aneh gak sih? Dulu kan kita malah Sinse, akhirnya something. ya siapa tahu dengan akupunktur doang kita bisa jadi alami. Karena kan belum ketemu sampai detik terakhir tuh why. Oke. Jadi akhirnya sempat dicoba juga kan. Iya sih emang sih. Abis itu maksudnya gini loh, kan komitmennya lumayan gede gitu loh, seminggu 2 kali untuk datang ke sono gitu. Kayak gue tuh ngapain sih sebenarnya gitu. Sempet nggak sih Rin ada pemikiran kayak gitu? Apa enggak? Enggak sih. Honestly nggak ada pemikiran kayak gitu ya. Kayak kita kontrol ke dokter pun juga kalau memang disuruh balik berapa kali ya lanjutin lakukan lah. Oh, berarti karena udah nggak tahu ada apa-apa ya udah ini satu apalah kita coba aja. cobain. Siapa tahu hasilnya lebih bagus gitu kan. Dan terbukti nggak nih di IVF yang terakhir? Terbukti. Jadi cerita dulu nih ke penonton IVF yang terakhir nih di panennya misalnya berapa dan dapetnya apa? Dites macem-macem lagi atau udah lebih santai malah jadi tuh gimana? Jadi karena udah ngetes sana sini, hasilnya kita bawa semua ke dokter yang terakhir. Dia bilang, oke, kita tahu deh apa yang mau ditambahin dan apa yang enggak. Oh dia ada ngomong gitu ya bener? Sebenarnya kita request, bukan dia yang ngomong gitu. Oh gitu ya, kita Request. Ya? Apa sih sebenarnya jadi masalahnya coba? Jadi kan kalau waktu kita gagal itu kan kita juga sering mencari-cari info dari temen yang sering gagal dan berhasil kan. Sebenarnya dia sih yang nyari tahu. Oh gitu. Bisa niat itu loh Rin. Dia niat. Ada si A yang bilang saya berhasil pakai ditambahin pengencer darah. Oh itu selama ini berkali-kali sana nggak dapet? Di KL dikasih terakhir. Oh Terakhir itu juga kita Akhirnya request. ditambahin lagi yang keduanya kortikosteroid. Oke. Ya, Terus apalagi tuh insight dulu? ada yang berhasil pakai kortiko. Yes. Ada lagi lihat di forum ada yang berhasil, oh bun saya pakai intralipid. Oh, Kenapa saya mikir ke dokternya, saya mau pakai 3-3 dok. Kita udah gagal terus nih berkali-kali capek. Dokternya waktu itu ya langsung open aja. Ya, kenapa enggak katanya? Enggak nolak gitu. Ya. Open lah ya maksudnya. Kayaknya Apa tuh suggestion? berarti mungkin kalau gue tarik garis tuh mungkin ya dokter yang bisa diajak komunikasi ya mungkin nggak terlalu menggurui itu juga penting banget kali ya. Iya. Gitu. Iya. Karena kalau nggak kita takutnya tuh jatuhnya Iya kayak sama dokter yang punya empati sih ya. oh gitu. Kayak dia ngeliat kita udah gagal berapa kali nih. Ngeliat kita udah stuck berapa tahun nih. Gitu. Kayaknya nggak mau wasting kita punya waktu lagi gitu kayaknya. Jadi dia open up to suggestion sih. Oh. Di IVF yang terakhir ini tuh jadi embrionya berapa? Ingat nggak? Embrio jadi 4. sempat jadi 6 6 ya sebenarnya. 6 dulu. Oke. Terus begitu 1 hari ke-2 apa ke-3 gagal, endingnya sih 4. 4 ya, tapi 4 ini juga tahapnya akhirnya blastosis juga ya. Blastosis udah sampai di frozen. Di frozen ya. Nah di percobaan yang terakhir ini dengan semua riwayat kegagalan dan pemeriksaan yang udah beken-beken ini nih, apakah dokter yang terakhir ini mensuggest untuk PGT atau enggak? Sempet tapi kita karena udah PGTA di yang sebelumnya dan turns out gagal juga, dan pernah ngeliat baca juga namanya PGTA kan kayak ditusuk, itu kan kayak memberikan kayak sedikit mencacati si embrionya. Jadi kita pikir udahlah daripada itu nggak usah lah, lebih baik kita memang itu kelihatan euploid, blastosis dan kelihatan bagus, udah itu aja dimasukin. Coba aja blinding Ya. gitu ya. Terus kan masuk ke FET nih yang pertama, itu kan nanamnya berapa tuh ya yang pertama? 2. kali coba 2. Sempet awal-awal malah nempelnya berapa tuh? 1, Jadi 2. Jadi 2. Jadi 2. Terus dalam sampai week 8 yang 1 nggak selesai.
Oke. Jadi yang satu going strong nih ya si Kyle itu ya. Ya. Tapi waktu sampai ke titik itu deh, ke titik si Kyle lolos 12 minggu, mungkin dari detak aja kali ya. Udah kayak percaya nggak sih, Rin? Kan pernah nyuruh tes pack kan? Iya, tapi kan Kita tuh udah malas sama yang namanya tes pack. iya. Jadi waktu disuruh tes pack, reaksinya bukan, yeay, positif. Saya, kok ini positif? Oh, emang kayak gitu reaksinya waktu itu. Kok ini positif? Terus lu gimana waktu ngeliat salah kali matanya gitu gimana? Ya seneng lah. Tapi langsung kayak meyakini ini bakal yang kali ini kayak kita bakal sampai lahir atau masih ada kayak apa ya? Lebih Kayak yakin lah. menjaga ekspektasi bagaimana? Lebih ke yakin tapi nggak mau gegabah aja sih. Yakin sih. Dia dalam hati, dia nggak mau ngasih unjuk. Oh gitu. Terus abis itu pas denger detaknya baru kayak getting real nggak sih? Kayak ini Iya. bener-bener Iya. bener-bener kayaknya gue bakal punya anak gitu kali ini Iya, gitu ya. iya. Kayak terus udah kayak gitu kan akhirnya masih ada sisaan 2 ya kalau nggak salah ya. Sisaan 2 Iya. yang satu kan akhir nih. Sisaan 2 nih dari satu batch yang sama yang kalian nggak PGTA nih. Waktu mau tanam lagi tuh 2 apa 3 sih? 2 kan sisanya kan? Iya, Saya dua. 2 kan? Jadi dua. Nah Jadi pas 4, mau sisa tanam 2. lagi nih ada sedikit kayak apa ya kayak Iya. insecure gitu nggak sih? Ini 2 ini nih bakal bagus juga atau gagal atau gimana coba? Jadi kan sisa 2. Akhirnya kita cobain masukin 1. Karena kita udah takut kalau misalnya dua-duanya dimasukin lagi jadinya kembar, kayaknya secara fisik kayak udah mulai nggak kuat ya, karena udah mulai deket 40 tuh. Jadi kita masukin 1, kalau misalnya gagal kan masih ada 1 lagi gitu. Oh gitu. Jadi ternyata yang jadi masuk kayak 2 weeks wait kan tadi kan Eva sempat bilang ya 2 weeks wait itu adalah masa-masa yang paling berat ya kalau buat kamu ya. Kalau di luar negeri, Kalau di sini kenapa emang bedanya? ya ada kegiatan lah seenggaknya. Nggak terpaku di ruang yang sama terus. Jadi itu juga kayaknya mungkin ngebantu kali. Misalnya stresnya kan berkurang kan. Iya, iya. Dan di sini tuh bener-bener kita, terutama gue, itu nggak yang bener-bener yang namanya bed rest kayak Dulu. waktu dulu gitu. Jadi kita bener-bener ya kurangin aktivitas yang berat, cuman istirahat di rumah aja gitu. Nggak terlalu banyak kemana-mana, adalah keluar gitu. Tetap kayak kan harus ada support dari akupunktur, tetap keluar-keluar masih, cuman kayak praktek pun masih dikerjain, cuman ya nggak terlalu kayak sehari berapa pasien gitu, kurangin aja Ada sih. aktivitas lah Ada ya. aktivitas masih. Tapi waktu nungguin yang kedua ini nggak sempet kayak negatif thinking kayaknya gagal deh. Atau ada gitu nggak sih pikiran nanti kalau nggak jadi gimana ya gitu? Atau udah ya udahlah jadi boleh nggak apa-apa atau yakin malah ini pasti jadi. Yakin juga sih. Yakin. Berarti kamu yakin banget dengan embryo batch yang kali ini ya. Batch yang terakhir ini kamu sekalian udah yakin banget gitu maksudnya. Iya, lumayan sih. Lumayan ya optimis tapi emang lahir sih. Iya. Puji Tuhan lahir. Nah, saat kita jadi akhirnya masuk ke bagian terakhir nih. Kalau misalnya kita udah ngobrol nih dari tadi nih soal perjalanan kamu dari tahun 2017 nih sampai sekarang ya. Yang kayaknya udah gagal-gagal terus nih kalau dipikir-pikir nih sampai bisa ada hari ini. Tadi kita sempat main-main juga sama Kyle sama Isaac gitu ya. Kalau menurut kalian tuh bukan masalah pantas ya kayak semestinya dalam teori mungkin gak sih hari ini tuh ada gitu. Kalau mengukur dari kegagalan-kegagalan itu. Aduh, nggak bisa dibilang ya. Aduh, kalau nggak direstui sama bukan kemurahan Tuhan, ya apalagi. kayaknya nggak mungkin sih. Karena sampai detik ini kita nggak tahu kita kenapa. Iya loh, terus kalau dipikir-pikir sebenarnya yang kamu lakukan tuh udah kayak semua yang manusia itu bisa tawarkan udah kalian lakukan Iya. gitu loh sebenarnya. Iya. Tapi Gangguan semua. jadi kok masih malah ujung-ujungnya jadinya malah balik ke tempat yang Indonesia lagi Iya. gitu loh sebenarnya kan, yang dengan teknologi mungkin nggak ada tuh AI yang memprediksi nilai si embryo ini bakal Iya. viable atau enggak gitu, tapi Iya. dengan Iya. Jadi benar-benar udah kuasa Tuhan doang aja yang bisa mengeluarkan mereka berdua ini, memproduce 2 anak ini ini. ganteng-ganteng loh anaknya. Kira-kira nih mau ngomong apa nih maksudnya buat para pejuang-pejuang yang lain juga yang mungkin lagi berjuang atau mungkin
di indis ekonomi lah ya, mungkin nggak seperti waktu tahun-tahun itu Iya. kan kayaknya lebih gampang perasaan ya untuk kayak masuk ke promil, bahkan menikah aja mungkin waktu itu lebih gampang sih ketimbang sekarang gitu. Iya. Ada nggak sih pesan-pesan yang mau disampaikan dari tips-tips mencari dokter, tips-tips cari tempat IVF gitu? Kalau tips lebih kalau dokter ya, dokter sih kalian lebih ke gimana connection kalian sama dokternya, enak nggak, nyambung nggak, nyaman nggak, ya nggak sih? Terus udah gitu kalau sekalinya waktu konsultasi pertama aja udah nggak connect, udah nggak nyaman, pertanyaan yang kalian tanyakan misalnya nggak dapet jawabannya, ya you can move on daripada continue terus walaupun misalnya dokter itu Terkenal. udah terkenal banget nih, banyak yang oke sama dia, banyak yang berhasil sama dia, tapi kalau kalian nggak ada connectionnya kayak move on sih kalau menurut kita ya. Kalau dari Edward ada nggak? Jangan menyerah Jangan menyerah ya? intinya. Kalau waktu itu nyerah nyesel nggak kira-kira? Nyesel banget Iya. ya. Kan rempong katanya si Karin ternyata. Tapi rempong yang seru ya. Seru sih. Untuk dianya juga nggak nyerah. Siapa? Dianya. Untuk kan ambilnya mual banget ya Rin ya. Iya, Untung nggak nyerah ya. iya. Oke, kalau gitu thank you banget buat hari ini. Semoga yang kalian bagiin, ya maksudnya ada pendengaran yang denger, bisa jadi bahan pertimbangan banget lah. Maksudnya kondisi saat ini tuh nggak sama lah dengan tahun 2015 dan di Indonesia nggak sejelek yang kalian bayangin juga. Nggak, udah oke kok. Sukses Udah. rate-nya juga mungkin Udah makin makin tinggi ya. Cuma kalau emang ada yang kebetulan Tuhan kasih lebih ya silakan juga keluar. Cuma semoga apa yang kita sampaikan di sini bisa ya jadi bahan pertimbangan lah. Kita juga pengen membantu gitu kan. Betul. Thank you banget ya hari ini ya. Thank you. Thank you.